Sejak dahulu hingga kini, cerita-cerita tentang harta peninggalan nenek moyang masyarakat Wuna masih sering terdengar. Mulai dari harta peninggalan pada masa kerajaan hingga era kependudukan Jepang kala itu di tanah Wuna. Terkait tempat harta-harta tersebut, setidaknya ada beberapa versi yang berkembang di masyarakat. Ada yang menyebutkan bahwa barang-barang berharga itu tersimpan di gua. Sementara lainnya meyakini harta peninggalan dimaksud tertanam dalam tanah. Bahkan ada yang mempercayai keberadaan harta peninggalan di tanah Wuna tersembunyi di alam gaib. Adapun buktinya, semua hanya berdasarkan cerita lisan dari orang ke orang. Seperti halnya harta peninggalan yang tersembunyi di dalam gua. Salah satu kisah yang banyak diceritakan adalah pada zaman dahulu kalau ada warga menggelar hajatan atau pesta. Mereka mengambil kebutuhan piring, gelas, dan guci dari dalam gua. Tetapi dengan syarat setelah digunakan harus dikembalikan. Manakala ada satu saja piring, gelas atau guci tidak dikembalikan, maka seluruhnya akan hilang seketika. Piring-piring serta gelas dan guci itu bergambar dengan motif ukiran-ukiran bernuansa China. Bahkan informasinya, piring-piring tersebut mampu mengawetkan makanan hingga tidak cepat basi. Pada kisah lain menceritakan, ada sebagian gua di Pulau Wuna juga tempat penyimpanan barang-barang tentara Jepang yang pernah datang ke tanah Wuna. Mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga persenjataan. Sayangnya, hingga kini tidak ada yang berani memasuki gua-gua tersebut. Karena anggapan tentara Jepang telah memasangi semua gua bekas tempat tinggal mereka dengan bahan peledak yang mampu bertahan sampai puluhan tahun. Selain piring, gelas dan guci, kesaksian beberapa orang juga menyebutkan bahwa pada sejumlah gua pernah melihat uang-uang koin yang terbuat dari emas. Biasanya, mereka akan melihat uang-uang koin tersebut secara tidak sengaja pada saat tersesat dalam hutan. Namun tidak ada yang berani mengambil uang-uang emas itu, karena takut akan berdampak buruk pada diri ataupun keluarga. Sejumlah orang tua membenarkan keberadaan koin-koin emas tersebut. Hanya saja mereka berpesan agar jangan pernah mengambil satu koin pun bila menemukannya. Dunia. Benar tidaknya informasi tersebut, tentu semua butuh pembuktian. Hanya saja bila dianalisa secara mendalam,
Keberadaan peninggalan harta berharga di tanah Wuna bisa dibenarkan atas sejumlah alasan. Pertama, Wuna dahulu adalah sebuah kerajaan. Sayangnya, kerajaan Wuna tidak seperti kerajaan umumnya di Nusantara yang identik dengan kemegahan serta kemewahan. Ini karena raja-raja yang memerintah di Wuna memegang teguh dan mengamalkan prinsip hidup sederhana. Mereka hanya fokus memperbaiki sumber daya manusia rakyat mereka. Namun patut diduga adanya perang antar sesama mereka ataupun bangsa lain, membuat masyarakat kala itu selalu memiliki tempat persembunyian seperti halnya gua. Ketika ada ancaman serangan, raja akan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi ke dalam gua bersama harta mereka. Alasan kedua, pada zaman dahulu Pulau Wuna menjadi salah satu pusat perdagangan di Jazirah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara. Ini bisa dibuktikan dengan keberadaan dua bandar besar yang pernah ada di Pulau Wuna, yaitu Bandar Logia dan Wasolangka. Selain itu, bukti lainnya adalah sejumlah kuburan di Kontunaga yang diyakini milik orang Maluku dan Melayu yang datang berdagang, serta puluhan kantinu di sekitaran Masjid Kuba Logia. Sebagai pusat perdagangan, tentu sudah bisa dibayangkan bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Wuna kala itu. Sudah pasti mereka memiliki barang-barang berharga termasuk mata uang sebagai alat tukar. Akan tetapi semua masih butuh penelitian mendalam. Hanya saja ada satu pesan dari para orang tua dahulu. Suatu saat nanti Pulau Wuna akan menjadi daerah yang sejahtera dan maju. Wallahu a'lam.